pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Coba ya, dilihat teman di sekeliling kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Baik ya. Semuanya masuk ya. Bagus sekali ya. Hari ini kalian masuk semua. Semoga kalian bisa meningkatkan kedisiplinan kalian setiap hari. Ibu mau tanya, sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah sarapan? Ya, sudah. Vivi sarapan ya. Bagus juga sarapan. Sisi kenapa nggak sarapan? Kesiangan. Doni kenapa nggak sarapan? Oh, tidak suka sarapan. Oke ya, Ibu berharap kalian sebelum berangkat sekolah sarapan ya. Kalau tidak mau sarapan nasi, tidak pengen nasi, kalian bisa sarapan roti ya. Kemudian bisa juga sarapan telur ya, tidak harus sarapan nasi. Apa sih manfaat sarapan? Ya, supaya ketika kalian di kelas itu bisa fokus pelajaran. Oke ya, Ibu akan menampilkan video, silahkan kalian amati. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan. Dari video yang kalian lihat, apa sih yang kalian dapatkan? Ya Vivi? Ya, kewajiban anak di rumah. Apa bagus? Ya, hal-hal apa yang harus kita lakukan di rumah? Oke? Sisi apa Sisi? Ya, hak-hak kita di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban anak ketika di rumah. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa dapat memahami hak dan kewajiban di rumah dan contoh-contohnya. Jadi kalian nanti akan mengetahui apa sih hak itu, apa sih kewajiban itu, dan contoh-contohnya. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dapat menyajikan hasil kerja tentang perbedaan hak dan kewajiban. Nanti kalian akan dibagi kelompok dan akan melakukan kerja ke kelompok. Sebelum kita memulai ke materi, kita tepuk fokus dulu ya anak-anak. Kita tepuk fokus sama-sama ya, biar kita fokus, oke? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus sekali kalian. Kalian sudah fokus kan sekarang? Nah, silahkan kita mulai ya. Kalian buka buku paketnya halaman 25, buku paket IPAS. Kalau yang tidak membawa, silahkan gabung temannya. Besok lagi dibawa ya, diingat-ingat pelajarannya apa hari ini. Oke, Vivi sama Bagus. Oke, gabung ya. Oke ya. Nah, dari video yang kalian tadi lihat, Ibu mau bertanya, apa sih kewajiban itu? Apa sih hak itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Vivi silahkan. Apa kewajiban itu? Betul sekali, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, apa itu hak? Ada yang tahu? Ya, Doni, apa Doni? Ya, sesuatu yang harus kita terima. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita terima setelah kita melakukan hak. Nah, kewajiban itu harus kita laksanakan. Hak itu harus kita
terima. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban dulu, setelah itu kita akan mendapatkan hak, ya. Kewajiban dan hak itu harus dilakukan secara bersamaan. Nah, sekarang contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Vivi? Ya, mendapatkan kewajiban. Ya, contoh kewajiban. Ya, membantu orang tua. Ada yang tahu lagi? Ya, Vivi lagi? Ya, hormat kepada orang tua. Ya, oke. Nah, sekarang apa itu contoh dari hak? Ya, apa haknya? Doni lagi? Ya, hak kita di rumah adalah mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan apa lagi? Ya, perlindungan, ya. Oke, ya. Itulah definisi dari kewajiban dan definisi dari hak dan contoh-contohnya. Ya, silahkan kalian garis bawahi definisi hak dan definisi kewajiban dan contoh-contohnya di buku kalian, karena itu sangat penting. Jadi ketika kalian nanti mengerjakan tugas, ada soal yang sama seperti itu, kalian bisa langsung menemukan jawabannya. Oke, sudah? Baik, sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan secara individu, ya. Kalian kerjakan secara individu, ya. Ya. Oke, ya. Silahkan kalian ya. Silahkan kalian kerjakan soal tersebut secara mandiri, ya. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaannya di kertas tersebut. Waktunya 5 menit, ya. Nanti setelah selesai kumpulkan ke depan ke Ibu. Oke? Paham? Paham. Baik. Ya, sudah 5 menit. Silahkan dikumpulkan, ya. Ya, salah satu yang mengumpulkan. Baik, ya. Ya, kalian mengumpulkan tepat waktu. Ya, bagus sekali ini ya. Vivi tulisannya bagus ya. Vivi selain aktif mengungkapkan pendapat, Vivi juga tulisannya bagus, rajin ya. Ibu berharap kalian menulis dengan rajin ya, dan juga kalian bisa aktif mengungkapkan pendapat kalian ya. Salah tidak apa-apa. Paham anak-anak? Baik ya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Setiap kelompok ada 4 anak ya. Silahkan Sisi, Vivi, kemudian Bagus dan Andi. Kelompok sini Sila, Saka, Adi dan Bian ya. Silahkan kalian berkelompok ya, sesuai kelompok kalian, dan Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Kelompok ini, kelompok yang ini ya. Oke ya. Ya, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di lembar kerja ya, sesuai pendapat kelompok ya. Di sini ada 3 soal ya. Silahkan waktunya 10 menit ya. Setelah selesai kalian nanti mempresentasikan di depan kelas. Oke ya, silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya, kelompoknya Vivi sini kelompoknya Sila. Oke, baik, sudah 10 menit ya. Ya, selesai ya. Oke, silahkan ya. Sekarang kalian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ya, kelompok sini dulu ya, kelompoknya Vivi. Baik ya, maju semuanya, silahkan. Oke ya, silahkan presentasikan ya. Baik, oke ya, bagus sekali ya teman-teman. Kasih tepuk tangan.
depan. Oke ya. Nah sekarang adakah pertanyaan kelompok lain ke kelompok yang maju? Ya ada. Apa pertanyaannya? Ya silahkan dijawab. Apakah kalian sudah melakukan kewajiban di rumah dan sudah mendapatkan hak di rumah? Oke silahkan dijawab kelompoknya. Oke ya sudah ya. Kelompok ini sudah melakukan kewajibannya di rumah dan juga sudah mendapatkan haknya. Oke ya, silahkan duduk kembali kelompoknya Vivi. Ya, oke anak-anak ya, presentasi kali ini sudah selesai ya. Kalian sangat bagus sekali ya mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kalian sudah jelas dalam menerangkan, kemudian juga runtun. Tadi juga selesai dengan tepat waktu. Kalian bagus sekali ya presentasinya. Oke ya. Sekarang kita simpulkan apa sih yang kita dapatkan dari diskusi hari ini? Ya, kewajiban itu sangat penting ya. Karena dengan kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita ya. Jadi kita itu kalau mau mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Ya, kita mendapatkan mengetahui ya perbedaan hak dan kewajiban ya. Apa itu kewajiban tadi? Ya sesuatu yang harus kita lakukan. Sementara hak itu sesuatu yang harus kita terima setelah mendapatkan hak. Kita juga tahu apa itu hak anak di rumah, apa itu kewajiban anak di rumah. Nah, kita juga tahu ya kewajiban itu sangat penting karena dengan kewajiban kita nantinya akan mendapatkan hak. Oke ya, paham anak-anak? Paham. Nah, apa sih yang menyenangkan kalian pada pagi ini? Bagian mana yang paling menyenangkan? Ya, bagian diskusi ya. Oke ya, tadi kalian diskusi itu bagian yang paling menyenangkan. Baik ya, Ibu berharap kalian melaksanakan kewajiban dan hak kalian di rumah dengan baik. Ya, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menerangkan tentang hak dan kewajiban kalian di masyarakat ya. Kalau sekarang ini kewajiban kalian di rumah dan hak kalian di rumah. Nah, untuk pertemuan minggu depan Ibu akan mengajarkan kalian tentang hak dan kewajiban anak di masyarakat, lingkungan kalian. Paham sampai sini? Baik ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan antusias ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.